Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Alif Arosid Ramadhani, nomor NIM 175. Yang kedua Rizky Ananda Bangun, nomor NIM 020. Dan yang ketiga Win Agustin S, nomor NIM 269. Pada kali ini kami akan membahas bab tentang perbedaan kekuasaan dan wewenang, penggunaan kekuasaan dan reaksi anggota, serta perbedaan manajer dengan pemimpin. Yang pertama, kita akan membahas tentang perbedaan kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan merupakan kapasitas seorang untuk mempengaruhi dalam membuat keputusan. Kekuasaan timbul karena expert power, referent power, legitimate power. Sedangkan wewenang adalah hak untuk bertindak atau memerintahkan orang lain ke arah pencapaian tujuan organisasi. Bila kita mengkaji lebih dalam, bisa diartikan bahwa wewenang dapat menggunakan hak kita untuk memerintah dan mengatur orang lain. Sedangkan dalam kekuasaan, kita memang memiliki kemampuan untuk mengatur atau memerintah orang lain. Maka, dalam bab ini, kelompok kami akan membahas lebih lanjut tentang pengertian kekuasaan maupun wewenang, bagaimana penggunaan kekuasaan dan reaksi anggota, serta pembahasan lebih lanjut mengenai perbedaan manajer dan pemimpin. Selanjutnya, wewenang merupakan hak bertindak untuk memerintah orang lain yang timbul karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu kekuatan yang sah dalam mempengaruhi bawahan agar mau berbuat sesuai harapan pimpinan. Yang kedua, wewenang sejalan dengan pekerjaan. Dan yang ketiga, penggunaan kewenangan lebih dikenal dalam pelaksanaan tugas-tugas berdasar prinsip-prinsip dan asas-asas demokrasi yang erat kaitannya dengan struktur organisasi. Kepemimpinan efektif akan mempengaruhi sikap perilaku anggota atau bawahan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bahwa taksonomi mendefinisikan 5 jenis kekuasaan yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama, wewenang. Hak pemimpin menurut hukum untuk membuat permintaan dan tuntutan tertentu. Yang kedua, kekuasaan atas imbalan, yang artinya pengendalian pemimpin atas imbalan yang bernilai bagi anggota atau bawahan. Yang ketiga, kekuasaan memaksa, yang berarti pengendalian pemimpin atas hukuman. Yang keempat, kekuasaan karena keahlian, yang artinya pengetahuan dan kompetensi pemimpin sehubungan dengan tugas sebagaimana dipersepsikan oleh anggota atau bawahan. Dan yang terakhir, kekuasaan karena wibawa, artinya loyalitas anggota atau bawahan pada pemimpin serta keinginan untuk menyenangkannya. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang penggunaan kekuasaan dan reaksi anggota atau bawahan. Di dalam PPT maupun buku terdapat tabel gambar 21 yang menjelaskan tentang keluaran atau sikap anggota sebagai hasil dari berbagai jenis kekuasaan yang berbeda. Terdapat 5 sumber kekuasaan. Yang pertama yaitu wewenang, yang kedua kekuasaan imbalan, yang ketiga kekuasaan memaksa, yang keempat kekuasaan keahlian, dan yang terakhir kekuasaan wibawa. Pada tabel tersebut dijelaskan komitmen, perlawanan, dan tentang menurut untuk sumber kekuasaan tersebut. Terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai efektivitas suatu wewenang, di mana McGregor memandang efektivitas suatu wewenang itu sebagai fungsi dari bagaimana ketergantungannya anggota atau bawahan ada di dalam pekerjaan, di dalam organisasi, dan di dalam departemen yang bersangkutan. Nah, semakin besar juga ketergantungan seseorang, maka semakin efektif pula wewenang ini resmi. Nah, McGregor juga berupaya mempertahankan pendapatnya bahwa seberapa besar orang hanya sedikit saja yang tergantung pada alternatif pekerjaan. Nah, penulis juga berpendapat bahwa efektivitas wewenang ini dapat tercapai ketika setiap individu di dalam organisasi menyadari bahwa mereka tidak dapat bekerja tanpa orang lain. Nah, mereka juga sadar bahwa kehadiran pemimpin yang mampu menggunakan secara tepat wewenang ini cenderung menghasilkan kinerja positif dan tujuan bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan manajer dengan pemimpin. Yang pertama, manajer adalah mengelola dan pemimpin adalah memulai. Yang kedua, manajer dapat bersifat tiruan dan pemimpin
orisinal. Yang ketiga, manajer mempertahankan dan pemimpin mengembangkan. Yang keempat, manajer berfokus pada sistem dan struktur dan pemimpin berfokus pada orang. Yang kelima, manajer bergantung pada hasil pengawasan dan pemimpin membangkitkan kepercayaan. Yang keenam, manajer memiliki pandangan jarak pendek, pemimpin memiliki perspektif ke depan atau jarak jauh. Yang ketujuh, manajer selalu berorientasi pada hasil akhir, dan pemimpin berorientasi pada masa depan. Yang kedelapan, manajer biasanya meniru, dan pemimpin memulai. Yang kesembilan, manajer menerima status quo, dan pemimpin menentangnya. Yang kesepuluh, manajer sebagai pihak yang menjalankan misi dan visi, dan pemimpin sebagai pihak yang menetapkan visi dan misi. Perkenalkan, nama saya Wina Agustin, NIM 141180269. Saya akan melanjutkan materi tentang karakteristik manajer. Di sini ada 10 karakteristik. Yang pertama, manajer adalah seorang administrator, yaitu peran manajer untuk mengawasi operasi administrasi dalam suatu bisnis. Yang kedua, manajer adalah seorang peniru, bukan dalam artian yang buruk, tetapi lebih tepatnya mengamati dan juga memodifikasi suatu ide. Yang ketiga, manajer ini tugasnya mempertahankan suatu organisasi. Jadi seorang manajer harus mengelola organisasi tersebut dengan baik. Yang keempat, manajer ini berfokus pada sistem dan struktur. Karena organisasi tersebut sudah memiliki tujuan dan juga target, maka manajer hanya berfokus kepada sistem dan juga struktur. Yang kelima, manajer ini mengandalkan kontrol dan juga pengawasan. Yang keenam, manajer ini wawasannya untuk jangka pendek, berbeda dengan seorang pemimpin. Yang ketujuh, manajer ini bertanya bagaimana dan kapan, karena untuk memastikan bahwa mereka, para anggotanya itu sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana. Yang ke-8, melihat bottom line. Jadi manajer ini lebih fokus kepada intinya saja. Yang ke-9, manajer ini menerima dan mempertahankan status quo. Ialah mempertahankan keadaan sekarang yang tetap seperti keadaan sebelumnya. Yang ke-10, manajer ini melaksanakan sesuatu dengan benar atau doing things right. Ialah ketika seorang mengetahui misi dan arahnya, maka manajer ini adalah orang yang pintar dalam mengelola dan juga mengeksekusi misi tersebut. Selanjutnya, karakteristik pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin adalah seorang inovator atau penemu. Dia adalah orang yang mampu dan berani untuk mewujudkan segala ide-ide cemerlang yang baru menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Yang kedua, pemimpin ini adalah seorang yang kreatif dan juga original. Dia adalah orang yang bisa menciptakan hal-hal yang baru dan juga original yang menunjukkan keaslian dari si pemimpin tersebut. Yang ketiga, tugasnya ialah mengembangkan organisasi. Jadi pemimpin harus berpikir bagaimana supaya ia terus bisa mengembangkan organisasi atau perusahaan tersebut supaya maju. Yang keempat, pemimpin ini berfokus pada orang. Dan yang kelima, pemimpin ini menginspirasi kepercayaan dan juga organisasi, karena seorang pemimpin ini harus mendorong organisasi menuju perubahan. Lalu yang keenam, wawasan dari pemimpin ini jangka panjang. Dan yang ketujuh, berfokus kepada pertanyaan apa dan mengapa untuk menggali alasan seseorang itu bertindak melakukan suatu tindakan tertentu. Dan yang ke-8, melihat secara horizon, yaitu pemimpin melihat dari keseluruhan sudut pandang, tidak hanya pada suatu intinya saja. Yang ke-9, pemimpin ini menentang status quo dan memberi perubahan. Pemimpin di sini cenderung tidak suka hanya menerima perintah dari orang lain, tetapi dia suka untuk melakukan perubahan sendiri. Yang terakhir, pemimpin ini melakukan sesuatu yang benar atau doing the right things. Di sini pemimpin punya kemampuan untuk menentukan arah dan tujuan yang hendak ia tuju. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kasus yang sudah didiskusikan oleh kelompok 1 mengenai penyalahgunaan kekuasaan Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Direktur Utama PT Garuda Indonesia yang bernama I Gusti Ngurah Aksara Danadi Putra dicopot oleh Menteri BUMN yang bernama Erick Thohir. Aksara Danadi Putra dicopot lantaran kasus penyeludupan onderdil Harley Davidson, juga 2 sepeda mewah Brompton. Barang ini diseludupkan dalam pesawat Airbus A330-900 NIO yang terbang perdana dari Prancis ke Indonesia. Namun, kasus ini bukan satu-satunya masalah Garuda Indonesia yang ditimbulkan oleh Ari Aksara. Masa jabatannya memang baru 1 tahun, tapi kasus Garuda Indonesia tahun 2019 di tangan Ari Aksara semakin banyak masalah yang ditimbulkan dengan berbagai kasus yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa kasus Garuda Indonesia pada tahun 2019 yang terjadi dalam 1 tahun yang pertama adalah duopoli Garuda Indonesia dengan Lion Air. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memeriksa indikasi praktek kartel atau duopoli yang dilakukan Garuda Indonesia. Ini terkait kenaikan tarif pesawat dan biaya kargo. KPPU memutuskan untuk menaikkan penyelidikan kasus kartel tiket pesawat ke tingkat pemberkasan. Yang kedua, Ari Aksara dengan Direktur Niaga Garuda Indonesia dan Direktur Utama Citylink Indonesia menjabat sebagai Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Sriwijaya setelah Sriwijaya Air bergabung dengan grup Garuda Indonesia. Ini dianggap melanggar pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-undang ini menyebutkan bahwa seseorang tidak menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dan bersamaan merangkap jadi direksi di pasar yang sama. Masalah yang ketiga yaitu kasus laporan keuangan Garuda Indonesia. RUPSLB Garuda Indonesia pada tanggal 24 April 2019 memunculkan kasus perseteruan manajemen Garuda Indonesia tentang laporan keuangan. Yang keempat, monopoli tiket perjalanan umroh. Protes pemeriksaan terhadap kebijakan Garuda dalam pembelian tiket pesawat Garuda Indonesia digelar pada pertemuan dengan KPPU Balikpapan. Dugaan praktik monopoli ini masih kuat dan diselidiki oleh KPPU. Di bawah kepemimpinan Ari Aksara, peringkat maskapai penerbangan menjadi turun. Beberapa waktu terakhir, para karyawan Garuda Indonesia melakukan mogok kerja dan mengaku kecewa. Para menteri dan pejabat Indonesia merasa risau mendengar kabar sejumlah petinggi direksi Garuda Indonesia menyalahgunakan kekuasaan. Sangat memprihatinkan dan ini membuat miris hati masyarakat bahwa penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum dilakukan oleh petinggi-petinggi yang mestinya jadi role model. Langkah pencopotan Ari Aksara dari Direktur Utama PT Garuda Indonesia oleh Menteri BUMN sangat tepat sebagai upaya supremasi hukum bagi siapapun tanpa pandang bulu. Karena jika sebagai kepala, Menteri BUMN tidak memberi contoh yang baik, maka akan berdampak terhadap lainnya. Tetapi tidak cukup hanya melakukan pencopotan direksi yang bermasalah. Pembenahan dapat dilakukan sampai tingkat bawah juga melalui sistem sesuai dengan Undang-Undang BUMN dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ari Aksara jangan betul-betul dihancurkan, jangan dibully habis-habisan, tapi dijadikan contoh agar kejadian yang dilakukan Ari Aksara itu tidak terulang lagi. Terima kasih.